Ini pertemuan terakhir sebelum libur ya. Nah, ini kita libur panjang ya. Hari raya. Nanti kita lanjutkan ke teman-teman berikutnya setelah liburan. Ya. Pertama kami ingin mengucapkan selamat teman-teman yang sudah sampai hari ke-25 ini ya, bulan puasa. Tinggal sekitar 5 hari lagi, tinggal 5 maksimal ya, sampai hari kita 5 hari. Jadi kita akan berhari raya, saling bersilaturahmi. Baik teman-teman, untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum sendiri. Yang pertama pengembangan kurikulum PAI yang pengantar materi ini sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, supaya kita hemat waktu dan pertemuannya juga penuh dan ya. Tapi bahkan itu tidak sama sampai pertemuannya terlalu lama. Kalau bapak-bapak tinggal letak ibu-ibunya masak, bapak-bapak tangan. Biasanya begitu ya. Ya jangan tangan saja. Kalau bapak itu bawain ibu-ibu. Ya intinya ibu-ibu kan senang gitu ya. Oke baik, silakan pemateri kali ini Muhammad Fakhrul Nizam dan Ibu Nusbayana Satya. Ya. Waktu presentasi maksimal 15 menit. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatillahi ta'ala. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan materi PAI dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana. Izinkan kami ingin mempresentasikan tentang materi konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum PAI. Untuk materi yang akan disampaikan, pemateri pertama yakni Mbak Muzayana Sadia. Pada beliau kami aturkan. Baik, terima kasih Pak Nizam. Langsung saja kita menyelami topik tentang konsep dasar kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam Iya Pak. Bisa di slideshow. Ini yang tampil layarnya kan layar untuk ngedit PowerPoint itu loh, bukan yang layar penuh. Bisa kira-kira. Slideshow. Sudah itu Pak, muncul dah Pak? Muncul. Slideshow-nya maksudnya. Slideshow tapi Pak. F5. Buat layar penuh Pak. Sudah. Ini loh. Tapi yang tampil di sini Pak, belum di slideshow. Di laptop itu sudah slideshow ini. Oh, mungkin sinyal Pak. Oh gitu ya. Masih tetap tidak slideshow tak? Tetap. Ya, sebentar ya. Pasca screen itu slideshow-nya yang di atau paling enggak pasca screen itu entire screen gitu, screen semua layar yang ditampilkan. Mana enggak muncul Pak? Hah? Ini sudah saya di share. Agak lain nih Pak.
Tapi siapa yang muncul nih? Mbak Rizky itu. Apa Mi? Nah, just that's it. Ini sudah besar. Nah, Kelihatan ya Pak, sudah kelihatan. Kelihatan. Sip mantul. ya sudah lah. Sudah besar lah ya. Silakan. Baik, kita hari ini menyelami topik tentang konsep dasar kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memegang peranan penting karena sangat menentukan tujuan yang ingin dicapai. Faktanya, jika tidak memasukkan kurikulum, tujuan ini tidak akan tercapai. Jadi kurikulum ini salah satu komponen utama dalam pendidikan dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses belajar mengajar di sekolah dan merupakan jembatan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk kurikulum harus berperan dan juga mampu mengantisipasi serta beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kurikulum sendiri juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur dan terdiri dari seperangkat rencana dan juga kontrak yang mencakup tujuan, isi, bahan, dan juga pembelajaran dan metode yang menjadi pedoman pelaksanaan isi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Saat ini pengembangan kurikulum ini secara istilah itu sangat luas yang mencakup beberapa hal seperti perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Jadi kurikulum ini panduan yang berisi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tanpa kurikulum, tujuan pendidikan ini tidak akan terarah dan juga tidak jelas. Kurikulum ini komponen utama dalam pendidikan. Jadi salah satu unsur terpenting dalam pendidikan yang mengatur apa yang dipelajari siswa, bagaimana mereka belajarnya, dan bagaimana mereka dinilai. Nah, kurikulum ini berdampak besar pada proses belajar mengajar untuk menentukan metode mengajar, bahan ajar, dan juga kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan di lingkungan sekolah. Terus kurikulum ini harus beradaptasi terhadap perubahan. Jadi kurikulum harus selalu diperbarui, disesuaikan dengan perkembangan zaman, harus mampu mengantisipasi perubahan dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum itu termasuk sistem yang terdiri dari beberapa unsur. Jadi kurikulum itu terdiri dari seperangkat rencana atau kontrak yang mencakup tujuan, isi, bahan pembelajaran, metode yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan juga mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, jadi kesimpulan dari latar belakang tersebut, alat penting untuk mencapai tujuan pendidikan karena harus selalu diperbarui. Kurikulum itu harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dampaknya itu lebih positif pada proses belajar mengajar. Selanjutnya kita ke jenis-jenis kurikulum, di mana dalam jenis-jenis kurikulum ini berdasarkan peran guru itu ada kurikulum terbuka, di mana kurikulum terbuka ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar siswa. Guru juga berperan aktif dalam memilih materi belajar, metode pembelajaran, dan juga alat penilaian. Biasanya suara saya apa kedengeran? Iya. Bang Azai, kedengaran. Baik, saya lanjut. Jadi dalam kurikulum terbuka ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki otonomi yang tinggi. Contohnya itu seperti sekolah di Alan
Ciganjur. Nah, di situ guru di sekolah alam Ciganjur ini memiliki keleluasan untuk memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan belajar siswa gitu. Misalkan dalam tema pengalaman belajar di alam, guru itu mengajak siswa untuk melakukan observasi misalkan di kebun sekolah atau belajar berkebun dan mendaur ulang sampah. Nah, seperti itu contohnya dalam kurikulum terbuka. Nah, selanjutnya kita beralih ke kurikulum tertutup, di mana kurikulum tertutup ini memiliki struktur yang kaku dan juga terstruktur, baik itu dari segi materi pembelajaran, metode pembelajarannya, terus alat penilaiannya itu sudah ditentukan secara terpusat oleh pemerintahan atau lembaga yang ditentukan secara terpusat oleh pemerintahan atau lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi guru itu hanya bertugas melaksanakan kurikulum sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Nah, ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah di negeri gitu ya, di dalam negeri. Misalkan seperti di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, di situ guru itu harus mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu dari materi pembelajaran, metode pembelajarannya, terus alat penilaian itu sudah ditentukan secara terpusat gitu. Guru hanya bertugas melaksanakan kurikulum sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita beralih ke kurikulum terbimbing. Jadi di dalam kurikulum terbimbing ini kombinasi antara kurikulum terbuka dengan kurikulum tertutup. Jadi guru itu diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum, tetapi dalam rangka panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan atau lembaga pendidikan itu. Jadi biasanya itu ditetapkan di sekolah-sekolah yang ingin menyeimbanggi antara otonomi dan juga akuntabilitas. Contohnya itu di SMK Muhammadiyah Kota Malang. Nah, di situ menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum yang terbimbing, diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum, tetapi kerangka panduan yang telah ditetapkan itu oleh pemerintah. Contohnya itu dalam pelaksanaan mata pelajaran geografi, guru itu dapat memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis yang ada di sekitar sekolah tersebut. Misalkan guru itu dapat mengajak siswa untuk mempelajari tentang potensi wisata alam, misalkan di Kota Malang tersebut. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis kurikulum berdasarkan tingkat integrasi. Nah, di situ ada kurikulum mata pelajaran yang terpisah, di mana kurikulum itu mata pelajaran terpisah yang setiap mata pelajaran secara independen satu sama lain. Setiap mata pelajaran itu memiliki tujuan, materi pembelajaran, metode, dan alat penilaian sendiri. Itu biasanya diterapkan di sekolah dasar. Nah, kurikulum terpisah ini biasanya berada di sekolah dasar negeri 1 Kembangan. Itu contohnya itu setiap mata pelajaran memiliki waktu pembelajaran sendiri-sendiri gitu. Siswa itu belajar matematika selama 45 menit, kemudian bahasa Indonesia selama 45 menit juga, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke kurikulum yang berkaitan, di mana kurikulum yang berkaitan ini menghubungkan beberapa mata pelajaran yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Tujuannya itu untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada siswa. Jadi baik itu konsep atau temanya itu juga harus lebih menyeluruh, karena kurikulum ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah menengah pertama. Jadi contohnya itu seperti di sekolah SMP Negeri 2 Wonosari, di mana di SMP tersebut mata pelajaran ilmu pengetahuan atau disebut dengan IPA
itu diintegrasikan dengan mata pelajaran biologi. Guru itu dapat mengajarkan konsep seperti fotosintesis. Dalam pembelajaran biologi itu mengajak siswa untuk melakukan kayak praktikum di kebun misalkan. Terus selanjutnya ada kurikulum terpadu, di mana kurikulum terpadu ini mengintegrasikan semua mata pelajaran itu menjadi satu kesatuan yang tidak ada lagi yang memisahkan gitu antara mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran itu dihubungkan satu sama lain untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada siswa. Misalkan dalam kehidupan, ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah menengah ke atas. Biasanya diterapkan di SMA, contohnya itu di Universitas Pendidikan Indonesia atau disebut dengan SMA Lab School. Nah, di sana semua mata pelajaran itu diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalkan tema perubahan iklim. Nah, siswa itu dapat mempelajari konsep perubahan iklim dari berbagai mata pelajaran seperti geografi, kimia, ekonomi, terus biasanya ada sosiologi. Jadi dari jenis-jenis kurikulum ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Setiap kurikulum itu yang tepat untuk diterapkan di suatu sekolah itu tergantung berbagai faktor seperti tingkat pendidikan atau otonomi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga keterangan yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, bahwasanya